Otomatis Hamid nggak kaget karena udah biasa di pesantren ada yang megang pundaknya untuk mengikuti sholat berjamaah. Nah, ketika sudah selesai rakaat keempat, dia menoleh ke belakang. Kok nggak ada orang? Padahal tadi yang nepuk pundaknya itu baru 2 rakaat. Kan biasanya ada orang yang nerusin 2 rakaat lagi. Ini kok nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardi di channel Mistis dan Teror. Saya akan melanjutkan cerita tentang Abdul dan Hamid yang dikirim oleh salah satu pesantren mengajar di sebuah langgar atau musola, yaitu mengajari anak kecil ngaji. Akan tetapi langgar ini diliburkan 1 minggu dikarenakan anak-anaknya UTS. Dan ketika sholat ada makmum, yaitu makmumnya adalah makhluk gaib. Sebelum lanjut ke videonya, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yukhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Doa selesai. Ketika Abdul berada di langgar, yaitu hari Minggu, ketika mau sholat Isya, dia seperti biasa, dia dimamumi oleh makhluk gaib. Dikarenakan warga sekitar tidak ada yang mau ke langgar untuk sholat berjamaah, memilih sholat di rumahnya masing-masing. Sudah biasa selama 3 hari dimakmumi makhluk gaib, Abdul ini mulai terbiasa. Jam 9 malam datanglah seorang teman dari pesantren yang dikirim, namanya Hamid. Nah, ketika sampai datang, Hamid ini belum sholat Isya, dan di samping musola ada kamarnya. Istirahatlah di sana. Mereka Hamid sampai, langsung ke kamarnya aja. Mereka berdua ngobrol di situ. Akan tetapi Hamid ini belum sholat Isya. Waktunya itu jam 10 malam. Nah, saya mau sholat Isya dulu ya Abdul, kata Abdul. Mid, kamu mending sholat Isya di sini aja daripada ke langgar, kan gak ada temannya kamu. Lalu Hamid ini, ya gak apa-apa lah, ngapain harus ada temannya, mau sholat juga. Nah, ketika mau ngambil wudhu sekitar jam 10 malam, ambil wudhu seperti biasa. Lalu ada keran yang hidup juga di sebelahnya mengalir. Nah, di pikiran Hamid ini, aduh, tadi Abdul katanya udah sholat, tapi kok mau ngambil wudhu lagi sih. Lalu ketika dicek ke sebelahnya, gak ada orang, kerannya hidup. Hamid ini mulai udah mulai bingung. Siapa sih yang hidupin keran tapi gak dimatikan? Paling Abdul ini, kok bisa sampai lupa kayak gini. Dimatikan seperti biasa. Mau berjalan ke langgar, jangan.
kerannya hidup lagi. Kok hidup lagi? Mungkin rusak ini. Nah, dimatikan lagi kerannya. Padahal waktu itu ngairnya deras. Kok siapa sih? Mungkin Abdul, tapi nggak ada. Nah, sholat aja seperti biasanya. Nah, ketika sholat, Hamid ini sholat, Allahu Akbar, udah hampir setengah perjalanan, 2 rakaat. Ada yang megang pundaknya seperti mau makmum. Ya, otomatis Hamid nggak kaget karena udah biasa di pesantren ada yang megang pundaknya untuk mengikuti sholat berjamaah. Nah, ketika sudah selesai rakaat keempat, dia menoleh ke belakang. Loh, kok nggak ada orang? Padahal tadi yang nepuk pundaknya itu baru 2 rakaat. Kan biasanya ada orang yang nerusin 2 rakaat lagi. Ini kok nggak ada? Udah mulai bingung juga ya. Aduh. Langsung aja dia nyamperin Abdul. Dul, tadi yang nepuk pundak aku kamu ya? Aku tiduran di sini. Kamu jangan ngaur. Padahal di hati Abdul ini, aduh, kayaknya bener emang ada nih makmum gaib di sini. Aduh, gimana ya? Mau jelasin ke Hamid, takut nggak betah. Nah, langsung aja Abdul bilang, mungkin kamu kecapean. Lalu Hamid ini, mungkin aja ya, istirahat di situ seperti biasa. Nah, hari kedua mereka kan berdua ya di langgar itu, tidur bersama lah, sering tidur kayak gitu. Ketika mau sholat subuh, Abdul ini jadi imam dan makmumnya ini Hamid. Sudah selesai ambil wudhu. Lalu ketika 1 rakaat, kaget Hamid ini. Di telinganya itu seperti terdengar suara kayak gini, yang khusyuk kalau sholat. Nah, seperti ya halus-halus gitu suaranya. Sholat begini berjejer, ada seperti orang kanan kirinya datang. Nah, ikut berjamaah tanpa menoleh kanan kiri. Hamid cuma bisa ya mengikuti seperti jamaah pada umumnya. Dia tidak noleh, dia khusyuk ke depan terus. 2 rakaat subuh. Nah, rakaat terakhir ini Abdul bilang Bismillahirrahmanirrahim. Ketika udah mulai jamaahnya ini berdua, amin. Ya seperti jamaah biasanya. Akan tetapi ketika nunduk sujud, berdiri lagi, yang di pinggir ini hilang. Akan tetapi Hamid ini kaget. Dia teriak-teriak seperti histeris kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi Abdul ini tetap khusyuk sampai menyelesaikan sholatnya. Ketika Hamid ini histeris, dia dipegangi sama Abdul. Sadar. Nah, di situ Hamid menjelaskan tentang kejadian makmum yang di pinggir tiba-tiba hilang. Terdengar teriakan Hamid histeris. Ustadz yang sedang sakit memaksakan untuk bangun, menghampiri 2 santri ini, lalu menjelaskan, di sini ini kadang ada makmum yang sering mengganggu, seperti mencoba mengganggu keimanan kalian. Jadi kalian jangan sampai terganggu oleh makmum ini. Kalian kalau khusyuk, makmum ini tidak akan mengganggu. Berarti kalian kurang khusyuk.
dijelaskan seperti itu, mereka mulai paham. Ya, untuk hari-hari berikutnya ya mereka harus khusyuk lah. Jadi bisa diambil pesan dari cerita ini, kita kalau melakukan sesuatu kita harus benar-benar melakukannya. Saya Re dari cerita mistis dan teror. Kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.